Kursi Oxihome lagi. Tapi pertama kali nih, gue nge-review kursi kerja yang bahannya itu full kulit. Ada yang warna orange itu kulit sintetik, dan yang warna putih itu kulit premium, genuine leather. Kulit asli, enak gak ya? Yang jelas, kalau ruangan kalian itu gak ber-AC, jangan coba-coba. Tapi sebelum kita lanjut ngebahas dua kursi ini, gue pengen jawabin pertanyaan kalian soal yang FM7216. Jadi gue tuh sempet coba semua kursinya Oxihome sebelum gue putusin untuk nge-review. Jadi gue ada main ke gudangnya mereka, dan memang yang paling tidak menarik perhatian gue itu yang 7216 sih. Jadi gue salah turun, kan Lebak Bulus ya. Dan gue mau lanjut naik Grab. Saya yang seberang sana tuh Indomaret. Gue malah di sebelah sini. Pak, makasih banyak ya Pak. Ternyata dia bapaknya langganan sini guys. Yang jadi pertimbangan gue dengan harga dia 1,5 defaultnya, dia itu masih punya sistem mekanisme yang rocking doang. Yang dimana gue pilih iCloud aja dibanding si 7216 itu. Tapi ada satu varian yang menarik di 7216 itu yang warna merah. Itu keren banget secara desain dan dia full mesh. Tapi memang harganya jadi sedikit lebih mahal di 1,8 kalau nggak salah. Kecuali dia pengen mepetin harga ke Fantech OCA 258, gue baru setuju. Karena di harga 1,2 misalnya gitu ya, bisa nyaingin OCA 258, dan keuntungannya dia armrestnya udah adjustable naik turun. Itu oke baru. Sebenarnya secara penampilan si 7216 itu mirip banget kayak 7218 yang orange ini, dan mekanisme armrestnya juga mereka persis, yaitu di naik turunin dan nyambung ke bagian backrestnya. Tapi mekanismenya beda. Secara looks ini tuh simple banget. Sandarannya itu ada lekukan ke depan yang sekaligus ini tuh jadi untuk lumbar support juga. Tapi emang ini kelihatannya beneran minimalis aja gitu karena rangka sandarannya ini tuh ada di dalam si kulitnya. Dan jujur ya, pas gua dudukin si 7218 ini, emang lebih nyaman dibanding duduk di FSC 2 yang kemarin kita review terakhir. Alasannya karena memang di sini tuh berfoam, jadi empuk untuk kita dudukin, dan sandaran juga itu foam. Jadi duduknya tuh lebih bersahabat, lebih gampang diterima orang sih menurut gua. Kalau si FSC 2 kan terlalu segmented lah, terlalu untuk orang yang beneran mau fokus kerja doang gitu. Kalau misalnya kita casual aja, si 718 ini menurut gue lebih nyaman dibanding si FSC 2. Cara posisi duduk karena mekanismenya ini mirip kayak di 7217, so feel-nya sebenarnya ini agak mirip-mirip secara ukurannya. Bedanya ini karena dia foamnya kulit dan lebih tebel, jadi rasa duduknya itu sedikit lebih tinggi dibanding yang 7217 kemarin. Dan dia punya sandaran juga ada foamnya, jadi kayak lebih maju posisinya dibanding yang 7217. Untuk headrestnya ini 2D, bisa tilt sama head adjustment aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu fleksibel kayak di 7217 atau FSC 2 kemarin. Tapi menurut gue ini udah oke aja secara posisi penempatan si headrestnya udah pas untuk tinggi gue di 172 cm. Soal armrest tadi gue udah bilang ini persis banget di 7216, bisa naik turun doang. Dan gue nggak masalah sama sekali sebetulnya, untuk naik turun itu udah wajib banget. Dan gue suka ini smooth banget untuk dinaik turunin. Dan kalau misalnya kita pengen turunin dia harus dimentokin dulu ke level paling atas, baru reset lagi dari paling bawah. Di armrestnya ini yang gue agak kurang suka adalah si armpitnya yang masih keras, masih full plastik, dan gak enak aja gitu kena tangan. Untuk lama-lama kita taruh di situ pasti akan sakit untuk sikut kita. Armrest nyambung sama backrest, jadi ini enak banget untuk dipakai istirahat. Kalau misalnya kita habis kerja mau sambil main handphone dulu, tangan kita tuh tetap stay di armrestnya dia. Atau kalau misalnya kita mau main game pakai gamepad gitu, jadi lebih bisa santai, agak rebah ke belakang tapi tetap tangan itu deket ke badan kita. Dan ditambah lagi mekanismenya itu sinkronus, jadi mirip banget kayak di 7217. Jadi kita sandaran tuh jauh lebih effortless, dan kaki kita juga nggak terlalu ketekan ke atas. Dan ini bisa di lock juga di 3 posisi yang beda, tegak, setengah, sama paling full rebah. Gas liftnya dia kelas 4, maksimal beban itu di 150 kg, tapi gua menyarankan user yang dudukin itu aman di 130 kiloan lah. Ini posisi duduk ternyaman gua pakai FM7218, tinggi meja di 73 cm. Tangan bisa banget
banget sejajar sama meja, duduknya tegak, dan ini empuk banget kursinya. Ukuran joknya dia itu cukup lebar dan dalam, jadi untuk gue yang tinggi di 170 cm, lekukan kaki gue itu pas banget. Jadi buat kalian yang tingginya under di 165 cm, bisa concern sama ukuran si joknya ini. Soal material kulit juga, ini adalah satu hal yang harus gue highlight banget, karena jujur aja di studio gue itu udah pakai AC, tapi AC ini emang khusus untuk di area atas ya, di bawah juga sebenarnya kena, tapi ya tipis-tipis lah, sejuk aja gitu. Dan kalau gue pakai di bawah itu gerah sih, gerah banget. Mungkin 20-30 menit gue pakai kerja, di bagian paha bawah tuh udah sedikit keringetan gitu. Jadi ya memang kalau mau pakai material kulit itu harus siapin ruangan yang dingin banget lah, biar nyaman kerjanya. Satu hal yang bikin gue worry adalah durability si synthetic leather ini sih ya, karena ya bisa pecah, tapi gue nggak tahu seberapa lama gue pakai. Gue mungkin nanti akan update soal itu, cuma gue nggak bisa update dalam waktu dekat ini, jadi gue belum bisa berani bilang ini tuh synthetic leather yang nggak akan pecah gitu. Kalau yang ini genuine leather, justru gue jauh lebih pede. Tapi apakah lebih gerah atau enggak, sebenarnya tetap gerah sih ya, cuma dia ini agak unik gitu karena itu gak ada foamnya. Jadi itu modelnya kayak mesh, tapi lapisannya itu kulit. Jadi dia nggak ada foam lagi nih, sandarannya itu lembaran kulit, dan ini juga seatnya juga lembaran kulit gitu. Cara build quality ini juga oke banget, kokoh banget, dan emang premium semua gitu materialnya, dari rangka molding yang full aluminium sampai wheelbase dia juga, makanya ini berat banget. Material ini full kulit dari mulai headrestnya dia, sandaran sampai jok. Headrest ini 3D, bisa naik turun, terus bisa atur kedalaman juga pakai tilting mechanism yang di bawah sini, dan ada tilt lagi di bagian kepalanya. Lebarnya oke, bentuknya juga oke, nge-support kepala gue dengan baik. Ada hanger juga di belakangnya, dan ini desainnya bagus. Sandaran ini yang unik ada di bagian lumbar supportnya dia. Ini bisa maju, dan majunya itu satu set sama si armrestnya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih kerasa di pinggang belakang itu ya, kalian bisa majuin aja si lumbar supportnya ini. Tapi untuk gue pribadi, duduk paling nyaman di sini tuh ya pakai settingan lumbar support paling belakang sih ya, gue nggak pernah majuin. Tapi ini bisa banget jadi solusi buat kalian yang tingginya di 170 ke bawah ya. Kalau misalnya kalian pengen dapetin duduk yang nyaman, dan kalian itu nggak usah effort senderan sampai belakang, tapi kaki pengen tetap napak lantai, ya bisa dimajuin nih bagian si lumbar support. Untuk dudukan dia yang termasuk yang lebar dan panjang juga, tapi dia sliding seat. Jadi ada dua hal yang bisa di-adjust untuk tinggi badan orang yang berbeda. Bisa diatur sliding seatnya, dan bisa diatur juga untuk si lumbar supportnya dimajuin. Material kulit yang model lembaran kayak gini tuh, ya gue bisa bilang emang enak banget sih ya. Feel-nya tuh beda lah dibanding yang lain-lain. Gue baru nemuin di kursi ini sih. Untuk material si genuine leather-nya ini juga gue ngerasa emang premium banget sih ya. Kena tangan tuh rasanya beda aja gitu sama si synthetic leather. Tapi kalau ngomongin soal gerah-gerahan sih ya, tetap gerah. Karena emang pori-porinya tuh ya lebih rapat-rapat dibanding fabric atau mesh ya. Gue ini udah pakai sekitar 2 mingguan setelah gue review FSC2, gue langsung pindah ke sini. Dan perbedaan yang langsung gue lihat adalah di bagian depan ini, karena dia warna putih, udah ada noda-noda ya, karena kotor, kena kaki ya, kena paha gue dan lain-lain. Jadi ini lebih kotor di bagian depannya. Gue belum coba untuk bersihin pakai tisu basah atau pakai lak basah gitu, gue belum nyobain sama sekali. Jadi gue pengen lihat aja dulu dia kotor tuh kayak gimana. Tapi harusnya ini akan jauh lebih mudah dibersihin dibanding fabric sih. Dan di sini dia ada footrestnya. Footrestnya lebar dan empuk juga. Cuman menurut gue kurang panjang aja gitu untuk gue yang tinggi di 172 cm, apalagi pakai sama Nino. Jadi ke supportnya tuh betisnya. Yang gue suka banget dari kursi ini adalah di bagian armrestnya. Ini keren banget sih. Yang pertama tuh karena dia nyambung sama rangka sandaran. Udah sering banget gue bahas ya. Jadi kalau kayak gini tuh enaknya untuk istirahat ketika kerja. Untuk ngaturnya juga ini enak banget, naik turunnya smooth banget, bisa atur depan belakang, bisa pivot armpit yang sampai dalam banget kayak gini putarannya, dan ada pivot di bagian bawahnya ini untuk ngatur kedalaman sih jadinya. Jadi ini 4D armrest dan gue suka banget. Armpitnya dia udah empuk, tapi menurut gue ini masih terlalu padat, dan bentuknya juga ini masih terlalu flat. Lanjut untuk mekanik, dia pakai Synchronus, ada 3 posisi yang bisa di lock ketika kita rebahan, dan ini sistemnya semuanya pakai wire. Jadi gue suka banget karena kalau wire itu deket, ngeraihnya itu gampang dibanding pakai tuas. Di sini dia bisa sliding jok, bisa kunci reclining, dan ada untuk turun naikin gas lift juga. Gas liftnya kelas 4, aman banget buat badan 120 sampai 130 kilo. Base-nya ini udah aluminium molding, so ini udah pasti banget kokoh.
Cuma ya tetap dibatasin sama si gas lift sih ya. Caster wheel dia pakai di 6 cm dan ini udah karet jadi silent. So jadi secara overall ini kursi yang premium banget lah materialnya. Tapi gue nggak terlalu kerasa fitur yang spesial banget gitu sih di kursinya, kecuali di bagian armrestnya dia. Untuk bagian lumbar support juga sebenarnya walaupun ini kelihatan futuristis, tapi nggak terlalu kepake ternyata sama gue. Kursi ini cocok buat kalian yang berbadan besar. Menurut gue 175 ke atas ini akan cocok banget pakai kursi ini. Secara looks ini jujur keren banget, kelihatannya tuh mewah dan kelihatan mahal lah ya kalau kulit itu. Jadi kalau misalnya ada di ruang kerja kalian ini kerasa luxury gitu ya, premium gitu, kelihatan banget. Yang paling penting ruangannya dulu sih ya. AC-nya tuh harus benar-benar memadai dan sejuknya, dinginnya. Karena kalau gerah sedikit aja udah keringetan sih pakai kursi kulit. Dari keduanya secara posisi duduk jujur gue gak ada masalah sama sekali. Cuman memang ya gue sih masih lebih suka bahan fabric atau mesh ya, karena lebih nyaman aja sih gue ngerasanya. Dan mungkin kalau misalnya di 7218 dia ada versi fabricnya, harusnya lebih murah nggak sih harganya dibanding yang ini. 7218 ini harganya di 2,1 juta anyway. Jauh lebih lengkap 7217 dengan harga yang lebih murah, karena 7217 itu lebih lengkap di bagian armrestnya dia. Untuk yang 703 ini harganya ada di 7.999.000. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gue tetap prefer mesh atau fabric. Dan di batch Oxiom kali ini 7217 itu masih jadi opsi yang paling bagus ya. Ya semoga cepet-cepet restock sih. Ya, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.